Hujan salju sedang mengguyur lebat. Seorang polisi setempat, Pak Tristan, sedang berpatroli di kawasan itu. Tiba-tiba, dia melihat wanita muda dengan gelagat mencurigakan. Dia berjalan sambil membawa 2 tas berat dan wanita itu mengaku dia baru bercerai dari suaminya dan kedua tas itu berisi barang-barang suaminya yang mau dia buang. Tapi, Pak Tristan tahu kalau wanita itu sebetulnya maling. Kok bisa gitu? Dia keluar rumah melalui jendela. Pemilik rumah nggak akan meninggalkan rumahnya sendiri dengan cara begitu. Alien Nando diberi tugas untuk menyelidiki perilaku manusia saat sedang liburan. Dia mendarat di dekat pantai Malibu berpasir yang terkenal itu, kemudian membaur di kerumunan. Lalu, petugas Samsul diminta datang ke pantai itu untuk menangani masalah tersebut. Sesampainya di lokasi, Samsul langsung menginterogasi para pengunjung pantai. Dia juga ngingetin mereka kalau alien bisa saja menyerupai manusia. Tapi rupanya mereka semua nggak melihat ada keanehan. Amati mereka baik-baik ya. Menurutmu aliennya yang mana? Nggak salah lagi, cowok yang di sebelah kiri ini punya 4 tangan. Petugas Samsul langsung menangkap alien itu, tapi Nando mengubah penampilannya dan berhasil lolos. Samsul melihat sosok aneh yang melompat masuk ke dalam kereta. Dia pun langsung berusaha menghentikan kereta untuk ngecek semua penumpang. Perhatiin baik-baik semua penumpangnya ya, biar kamu bisa bantu Samsul menangkap alien itu. Pria tua yang duduk di kursi pinggir itu pasti alien. Dia memegang bukunya dalam posisi terbalik. Fitri lagi ngerjain tugas di laptopnya sambil ngupi-ngupi di kafe. Tapi kemudian dia pergi ke toilet. Karena kondisi saat itu cukup aman, dia tinggalin aja semua barangnya di situ. Tapi saat cewek itu kembali dari toilet, ransel dan laptopnya sudah hilang. Fitri langsung lari keluar kafe, lalu melihat 3 wanita tua sedang duduk di taman dengan 3 keranjang piknik. Fitri kemudian menanyai mereka, barangkali sempat melihat si pencuri. Tapi ketiganya bilang kalau mereka belum melihat siapa-siapa. Ibu Sri bilang dia baru aja sampai di situ dan ngobrol sebentar dengan kedua temannya. Bu Sinta lagi asik makan sandwich sambil membaca koran, sedangkan Bu Anton lagi asyik motret burung. Fitri langsung menghubungi polisi karena dia tahu persis siapa pencurinya. Kok dia yakin banget ya? Pasti Bu Sri tuh yang udah nyuri barang-barang Fitri. Tali ransel merah milik Fitri kelihatan mencuat dari keranjang pikniknya. Pras belajar sampai larut malam di perpustakaan. Setelah selesai belajar, dia berjalan pulang. Saat menyusuri koridor gelap, dia mendengar suara berisik dari ruang loker pria. Oh, rupanya ada orang yang telah menguncinya dari luar. Setelah membuka pintu loker, Pras melihat Anton. Tapi Anton nggak tahu menau siapa yang sudah menguncinya di situ. Sebelumnya dia mau ke kolam renang, tapi saat itu kolam renangnya sedang tutup. Jadi dia mau pulang saja. Belum juga keluar dari situ, tiba-tiba seseorang mematikan lampu dan menguncinya dari luar. Pras meyakinkan Anton kalau dia akan mencari pelakunya. Keesokan harinya, dia menanyai teman-teman sekelasnya. Citra bilang dia lagi ngerjain tugas di dalam kelas. Yos bilang, aku berenang di kolam sebentar terus main basket. Bobby sempat ngerjain tugas bareng Citra, tapi pulang duluan karena harus ngerayain ulang tahun neneknya bareng keluarga. Pras langsung tahu pembohongnya. Gimana caranya? Pelakunya Yos. Saat itu kolam renangnya sudah tutup. Andri, seorang fotografer, saat itu lagi jalan-jalan sendirian di alam liar. Dia melihat seekor puma. Untung aja dia bisa segera kabur. Tapi ternyata botol penyaring airnya sudah ngebuka saat dia melarikan diri dari kucing besar itu. Yah, air minumnya jadi habis kan? Ditambah lagi, perut Andri mulai keroncongan. Tapi dia punya 3 opsi. Opsi pertama, minum dari danau air asin. Opsi kedua, minum air kaktus. Dan opsi ketiga, ngambil air dari anak sungai berlumpur. Apa kamu bisa bantu Andri untuk milih opsi yang tepat?
Pilihan ketiga paling nggak berisiko. Andri nggak bisa minum air danau yang berasa asin, nanti dia malah semakin haus. Kalau minum air kaktus, bisa-bisa Andri keracunan. Tapi botol air miliknya masih bisa menyaring air keruh. Ia punya 13 hati, tapi nggak punya organ lain. Maksudnya apa ya? Satu set kartu remi. Apa yang bisa menyerangmu tapi nggak bisa kamu serang balik? Flu. Sekelompok vlogger sudah berada di sebuah rumah angker untuk membuat video misteri di situ. Tapi semuanya kelihatan biasa-biasa aja tuh. Malahan rumah itu nggak serem sama sekali. Mereka mulai memasuki bangunan itu, tapi si kameramen Yos malah berbalik dan nggak mau masuk rumah. Teman-temannya berusaha memujuknya, tapi Yos tetap memohon-mohon agar mereka segera pergi dari situ. Mereka nggak mau menggubrisnya dan tetap masuk ke rumah itu. Yos menunggu mereka di depan rumah semalaman, tapi mereka nggak keluar lagi. Coba deh amati gambarnya baik-baik. Nanti juga kamu bakal tahu. Kamu perlu lihat ke tanah, semua jejak kakinya menuju ke rumah. Tapi nggak ada satupun yang keluar dari bangunan itu. Aku bisa disusuri, tapi nggak bisa dijalani. Punya mulut, tapi nggak bisa ngomong. Dan aku punya anak, tapi nggak punya bapak. Maksudnya apa ya? Sungai dong. Amati gambarnya, apa kamu bisa melihat pencurinya? Itu dia, pencurinya ada di dalam rumah, berdiri di sebelah kiri di dekat jendela. Pada Sabtu pagi, kakak beradik Yeni dan Maya lagi main petak umpet di rumah. Saat itu giliran Yeni yang ngumpet dan dia pengen bikin permainannya makin seru. Jadi, dia malah membawa skateboardnya keluar rumah menuju jalanan dan setelah ngitung sampai 100, Maya segera mencari Yeni. Dia udah nyari di seisi rumah tapi nggak berhasil nemu adiknya. Cewek itu mulai khawatir dan dia pun mulai mencari Yeni ke jalanan dan menanyai para tetangganya. Lilis bilang dia sibuk motong rumput sepanjang pagi, jadi dia nggak tahu apa-apa. Dery bilang dia baru aja kebangun oleh suara roda skateboard panjang. Lisa bilang dia baru pulang dari perjalanan bisnis, tapi Maya tahu pasti salah satu tetangganya udah berbohong. Memangnya siapa? Lilis, amati lebih dekat deh. Masa rumputnya belum kepotong? Huruf apa yang bisa ngubah tubuh yang ngebul jadi adem? Huruf S, es teh, es jeruk, dan es lainnya. Seorang putri berhasil kabur dari naga yang telah menyanderanya di menara. Dia menyusuri lorong bawah tanah gelap yang berlantai pasir, lalu terlihat ada 3 terowongan. Di terowongan pertama ada api yang menyala-nyala, dari langit-langit terowongan kedua, asam beracun terus-terusan menetes, dan terowongan ketiga dipenuhi kalajengking berbisa. 5 menit kemudian, sang putri sudah muncul di permukaan tanah, kemudian dia berlari menembus hutan menuju kerajaannya. Terowongan mana yang dia pilih? Terowongan pertama, dia memadamkan api dengan pasir. Wah, putri yang cerdas. Aku bisa disentuh, tapi nggak bisa dilihat. Apakah aku? Hati pastinya. Lihat gambar ini deh, memangnya apa yang salah? Di papannya tertulis daging segar.
Miko terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Setelah melihat sekeliling, dia tahu kalau dia sudah terjebak di rumah aneh. Miko mulai ngecek rumah itu dan nemu 4 pintu keluar. Pintu pertama bisa membawanya ke ruang angkasa. Di balik pintu kedua ada kaca pembesar raksasa. Siapapun yang memasukinya bisa langsung terbakar oleh sinar matahari. Di balik pintu ketiga ada sekawanan singa lapar. Dan di balik pintu keempat ada laut yang dipenuhi dengan ikan hiu. Apa kamu bisa bantu Miko untuk milih pintu yang tepat? Pintu kedua. Saat malam, mataharinya gak bersinar, jadi Miko akan gampang melewati pintu itu. Seorang miliarder bernama Nani tiba di kantor polisi. Dia kecewa berat karena anaknya Diana telah hilang. Sehari sebelumnya, Nani ngingetin Diana kalau dia nggak akan ngasih uang jajan kalau Diana nggak masuk kuliah. Mereka sempet cekcok karena Diana nggak mau kerja dan belajar. Setelah itu, Diana keluar sebentar untuk nyari angin, tapi dia malah ngilang. Malam harinya, Diana menelepon Nani dengan nomor tak dikenal. Ma, aku diculik. 3 orang tiba-tiba nutup kepalaku pakai kain hitam, lalu masukin aku ke mobil mereka. Mereka minta tebusan 70 miliar. Sekarang kami lagi melewati padang pasir, dan mereka pakai kostum kelinci. Mendengar keterangan Nani, petugas polisi segera menenangkannya karena Diana telah menyusun rencana penculikannya sendiri biar bisa dapat uang. Kok petugas itu bisa tahu? Kalau kepala Diana ditutup kain hitam, dia nggak akan bisa melihat kostum para penculiknya dan padang pasir itu.